Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan saya Ibu Indah Rahmawati. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang dampak pemanasan global. Baik, anak-anak, apa sih sebenarnya pemanasan global itu? Pemanasan global adalah proses perubahan iklim dan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, suhu udara sangat panas sekali sehingga panasnya suhu udara ini mengganggu aktivitas harian kita. Apa saja yang menjadi pemicu dari pemanasan global? Secara umum, pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi, di mana gas-gas rumah kaca ini dihasilkan dari berbagai sumber yang ada di sekitar kita, baik dari proses industri maupun dari aktivitas harian manusia. Yang pertama, disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil yang dimaksud di sini seperti batu bara, minyak bumi, dan gas-gas alam. Nah, pembakaran pada tahapan ini dapat menghasilkan emisi karbon dioksida yang sangat signifikan, sehingga ini akan lepas langsung ke atmosfer bumi sehingga suhu bumi menjadi panas secara drastis. Faktor berikutnya penyebabnya karena semakin menipisnya lapisan ozon. Jadi, ozon mengalami kerusakan dan penipisan secara terus-menerus. Yang ini pada akhirnya akan berakibat pada berlubangnya lapisan ozon. Sehingga ketika lapisan ozon berlubang, maka sinar ultraviolet mudah masuk ke bumi sehingga bumi menjadi panas. Faktor penyebab berikutnya adalah efek dari gas rumah kaca, seperti gas-gas karbon dioksida, gas metana, gas nitrogen oksida, dan gas sulfur oksida, yang secara umum gas-gas ini dihasilkan dari proses pertanian, proses industri, maupun dari pengolahan limbah yang tidak tepat, ataupun disebabkan oleh proses pembakaran fosil yang sudah disebutkan sebelumnya. Faktor penyebab berikutnya adalah illegal logging. Illegal logging adalah penebangan hutan secara luas dan besar-besaran yang biasanya ini terjadi secara liar. Ketika terjadi penebangan hutan, maka gas CO2 yang seharusnya diserap oleh pohon itu akan lepas begitu saja ke atmosfer bumi. Sehingga di atmosfer akan dipenuhi gas karbon dioksida sehingga suhu udara menjadi panas. Ketika suhu udara menjadi panas, maka lahan hutan akan semakin kering sehingga rentan terjadi kebakaran hutan. Jadi kebakaran hutan ini menjadi salah satu dampak dari terjadinya pemanasan global itu sendiri. Berikutnya, dampak pada lingkungan adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Karena suhu panas yang sedemikian tinggi, maka akan ada beberapa habitat yang akan terganggu. Ekosistem di habitat itu menjadi terganggu sehingga keanekaragaman hayati beberapa spesies genetik akan hilang. Berikutnya, terjadinya angin topan. Ketika suhu udara semakin tinggi, maka tekanan udara juga ikut tinggi. Dengan suhu udara dan tekanan yang tinggi ini akan menyebabkan angin topan yang demikian kencang. Kemudian dampak berikutnya, ketika suhu di permukaan bumi meningkat, maka penguapan air di awan itu makin tinggi, maka curah hujan akan sangat besar. Ketika curah hujan makin besar, maka akan terjadi yang namanya banjir. Sehingga terjadinya banjir di beberapa wilayah tidak dapat dihindari lagi. Demikian juga akan terjadi tanah longsor. Akibat dari curah hujan yang tinggi yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu menyebabkan tanah longsor karena semakin tingginya curah hujan akan menyebabkan pelapukan lapisan tanah di beberapa daerah dengan kemiringan yang sangat tajam. Berikutnya akan terbentuk mencairnya es di kutub.
Jadi pemanasan global ini juga akan menyebabkan mencairnya es di kutub. Ketika es di kutub ini mencair, maka ini juga akan menyebabkan permukaan air laut akan naik. Nah, ketika permukaan air laut akan naik, ini pun juga akan mengganggu proses terjadinya evaporasi atau penguapan air itu sendiri akan menjadi lebih lama. Nah, kemudian apa yang menjadi dampak dari pemanasan global ini secara sosial maupun ekonomi? Secara ekonomi akan berdampak pada terganggunya produksi pertanian, baik itu produksi pangan ataupun produksi komoditas-komoditas tertentu, ataupun masalah-masalah pertanian, masalah-masalah hama, tanaman, dan sebagainya. Kemudian akan terganggunya beberapa sektor wisata, karena bisa jadi beberapa tempat wisata akan terdampak oleh banjir, longsor, dan sebagainya, dan akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Kemudian upaya apa yang sudah dilakukan oleh dunia dan pemerintah saat ini? Yang pertama, oleh dunia sudah ada perjanjian Paris yang menyetujui untuk melakukan gerakan dan program Go Green untuk melakukan penghijauan, pengelolaan maupun pengolahan limbah berbasis ramah lingkungan. Dan pemerintah dan swasta di beberapa negara harus bersepakat untuk mengurangi produksi emisi karbon di beberapa industri. Kemudian langkah yang dapat dilakukan oleh individu yang pertama adalah melakukan edukasi dan kesadaran terus-menerus kepada masyarakat tentang bahaya dan pentingnya memahami global warming atau pemanasan global ini. Kemudian langkah nyata yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan penghijauan, daur ulang sampah, dan menerapkan Go Green, melakukan prinsip-prinsip kimia hijau yang lebih ramah terhadap lingkungan, sehingga lingkungan kita akan lebih hijau dan lebih terjaga. Mari kita pelihara dunia yang lebih baik, agar kita dan anak cucu kita bisa menikmati dunia yang lebih hijau dan lebih bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.